Alhamdulillah kita di tempat di mana seharusnya kita berada, peringkat 1. Kemenangan tadi dicetak oleh Yusuf Helal, Rio Fahmi, dan Ondrej Kudela. Harapan kita semoga Persib di pertandingan-pertandingan berikutnya dia akan kepleset, karena dia akan menghadapi PSS Sleman, dia akan menghadapi Bali United, dan dia juga akan menghadapi PSM Makassar. Agak berat, jadi harapan kita supaya dia benar-benar kepleset di pertandingan berikutnya. Jadi buat teman-teman bobotoh, punten di payun badai kaluhur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat abang Arkatiri. Alhamdulillah Persib pada sore ini kembali ke tempat sebagaimana mestinya di peringkat 1, dan harapan abang supaya Persib terpreset melawan PSS satu persatu tidak terjadi. Melawan PSS sudah bisa melewati, tinggal melawan Bali United sama melawan PSM Makassar. Lawan Bali kita away, lawan PSM kita main home kembali, dan mudah-mudahan ketika main lawan PSM kita bermain di GBLA. Mohon maaf, punten, posisi puncaknya diambil untuk seminggu ke depan. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ya, mungkin harapan teman-teman Jackmania di hari Selasa atau Jumat ya, ketika Persija akan melawan Persita Tangerang bisa menang. Itu harapan Jackmania. Tapi kalau harapan saya, mudah-mudahan di lawan Persita peringkat Persija untuk sementara waktu jangan dulu melewati Persib. Ya, imbang ataupun kalah ya. Salam damai untuk kita semua, Jackmania dan Bobotoh. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa nonton bareng satu stadion, dan mudah-mudahan nanti di Persib lawan Persija menyuguhkan permainan sangat luar biasa. Salam untuk abang Arkatiri. Punten pisan. Posisi puncakna ngan kur tiasa 2 dinten ku Persija wayana we samingun ka payun Persib supaya di puncak keras kedap seminggu. Mudah-mudahan ke depannya Persib tetap konsisten meraih kemenangan dan demi kemenangan, dan tentunya mempertahankan tanpa kekalahan sejak sama Luis Milla. Salam damai. Oke teman-teman semua, kita baru aja kita menyaksikan Persib melawan PSS Sleman. Pertandingan yang cukup seru, tapi saya lihat permainan tetap Persib bisa mengontrol permainan, dan akhirnya ya Persib pada akhirnya ya bisa mengemas kemenangan, dan tentunya ini memperpanjang tren positif Persib tidak terkalahkan selama 14 kali pertandingan sejak dilatih oleh Luis Milla. Artinya kalau gak salah itu menyamai rekor PSM di musim ini. Waktu itu PSM sama ya, 14 dari awal musim 14 kali tanpa kekalahan kalau gak salah itu. Sejak datangnya Bernardo Tavares, ketika rekor itu pecah, itu putus ketika PSM melawan lupa saya, melawan apa gitu yang kalah 1-0 lupa gitu, Bali atau apa gitu. Nah, hanya saat ini mudah-mudahan di pertandingan berikutnya lawan Bali United kita bisa meraih hasil maksimal. Kita ketahui Bali kita main away, dan tentunya walaupun statusnya away, Bali tidak bisa bermain di Stadion Iwayan Dipta karena stadion tersebut digunakan untuk nanti Piala Dunia U20. Oke, saat ini saya yakin sebagai bobotoh dengan permainan Persib saat ini semakin terus konsisten, sepertinya untuk bisa meraih kemenangan di kandang Bali United akan terbuka lebar, karena saat ini juga Bali itu permainannya kurang masih naik turun ya, belum meraih kemenangan sejak putaran kedua ini, kalah lawan Persija, terus imbang lawan Rans Nusantara, imbang lawan PSM, terakhir lawan Arema belum bisa main karena ditunda. Oke, pada pertandingan tersebut
Persib menang 2-0 atas golnya Ciro Alves, dan kedua gol tersebut, satu gol lewat penalti, satu gol lewat tendangan bebas, satu gol lewat akselerasi Boracip. Saya lihat permainan Persib tadi ini tidak seperti ketika melawan PSIS. Masih agak sedikit terlihat kaku ya, walaupun menguasai pertandingan. Ya mungkin ini juga faktor dari PSS Sleman. Kita ketahui bahwa PSS Sleman itu sedang naik daun-daunnya karena mereka main produktif di pertandingan sebelumnya dan selalu meraih hasil kemenangan, menang lawan Arema, menang lawan Barito Putra di kandang Barito ya. Dan emang agak kesulitan. Dan juga padahal Persib itu full pemain ya. Cuma ya tetap kita disuguhkan dengan permainan sangat apik. Seperti biasa Persib menggunakan 3 back ya, di situ memasang Nick, masang dari seperti biasa Sato sama, tapi di sini ada perubahan Jupe, atau kenapa Victor tidak bisa main, apa mungkin akumulasi kartu belum tahu. Seperti biasa di tengah Beckham dimainkan lebih awal, Beckham, Deddy Kusnandar, Makrok. Deddy ini saya lihat ya, dia seakan-akan terlahir kembali. Seakan-akan Deddy ini kepercayaan diri dia bangkit kembali setelah Luis Milla pegang. Buktinya dia selalu menjadi pemain inti, selalu main dari sejak menit awal. Walaupun kadang-kadang dia tidak main penuh 90 menit, mungkin biasanya dia itu menit dari 70 sampai 90 dia udah diganti, jarang banget main full. Tapi artinya apa? Kepercayaan diri Deddy Kusnandar itu naik kembali. Kita ketahui ketika sama pelatih sebelumnya, Deddy sering menjadi hujatan kita semua sebagai bobotoh ya, sering menghujat Deddy, main cerita ini dan sebagainya. Tapi saat ini ketika Luis Milla pegang, luar biasa sekali. Mungkin ini berkah dari pemain tengah kita ketika ada AFF ya, ada Marco, Irianto sama Kamboya dipanggil. Ketika waktu itu Liga berjalan kembali, hanya mau gak mau Luis Milla memainkan Deddy, Ajis, Beckham, dan ketiga-tiganya ini gila banget. Ajis tuh mainnya semakin konsisten, semakin dewasa, bagus banget. Cuma ketika trio timnas kembali ke Persib, Ajis kadang-kadang menjadi cadangan ya. Terbukti ketika melawan tadi sore, melawan PSS, Ajis main di menit ke 80 atau 70-an itu menggantikan siapa lupa tadi. Cuma itu poinnya apa? Semua kepercayaan pemain Persib sedang meningkat. Dan ini mungkin salah satunya efek Luis Milla juga ya, dan staf pelatih lainnya. Terus juga Irianto juga main sangat bagus. Walaupun dia tadi beberapa kali dilanggar dengan keras oleh pemain PSS, tapi dia bagus. Tapi dia di babak kedua digantikan ya. Di babak kedua kita tahu ada Ricky Kambuaya, Febri masuk, terus Ferdiansah juga masuk. Ini Ferdiansah itu kan dipanggil sama Timnas tapi belum bergabung dengan Sintayong di TC Timnas ya, mungkin habis ini akan bergabung kayaknya. Untuk Kakang sama Robby Darwis kayaknya udah bergabung dah. Soalnya kan hanya ada 3 pemain Persib yang dipanggil oleh Timnas untuk persiapan Piala Dunia nanti ataupun Piala Asia. Di sisinya ada Ciro Alves dan Vida Silva. Dan di sini saya sangat senang melihat hari ini permainan Beckham Putra. Beckham mainnya sangat Spartan, sangat luwes, sangat percaya diri banget. Dia ada ruang syuting. Kadang-kadang ya syutingnya itu belum bisa tepat sasaran kepada gawang ya. Dia gorak-gorik, kocak-kocek syuting, kadang kena halangan, pressing dia sempat pressing kena halangan, syuting sempat melambung juga. Tapi it's okay, Beckham sangat berani. Kita tahu ini pemain sangat luar biasa, masih muda, pintar, umpan bagus, punya speed, kontrol bola juga bagus. Ketika kita lihat di gol kedua, dia dengan cerdiknya melihat kondisi Ciro Alves kosong, dia kasih umpan ke Ciro Alves. Ketika Ciro Alves dia menggiring bola, saya kira dia akan mengasih umpan kepada Krok karena sudah terbebas. Tahu-taunya Ciro Alves finishing dengan chip ya. Kalau di PS itu R1 kotak pasti banyak kayak gitu, dan itu gol sangat cantik. Dan gol pertama juga sama ya, gol pertama juga dengan tendangan bebas. Sangat jarang banget Ciro Alves ambil tendangan bebas, karena kita ketahui biasanya tendangan bebas itu diambil oleh Makrok, spesialis tendangan bebas itu Makrok.
dan posisi ketika tendangan bebas itu emang itu posisi favorit dari Marco, tapi tiba-tiba Joao Alves ambil shooting masuk. Nah di sini walaupun David Silva dia tidak mencetak gol, saya lihat tetap ini pemain sangat luar biasa sekali. Walaupun dia kadang dia tuh cuma jalan-jalan aja, tapi ketika dia udah dapat bola, untuk melindungi bola itu dia sangat kuat dalam melindungi bola, dan itu makanya wajar aja dia saat ini sudah mencetak 16 gol dan menjadi top skor paling atas di Liga BRI satu ini. Oke, itu ya kita berbagi diskusi dalam video ini. Tentunya kita mesti terus mensyukuri hasil ini. Mudah-mudahan di match berikutnya lawan Bali United kita bisa meraih hasil maksimal. Saya rasa tuh jangan imbang sih, intinya ya harus menang, karena PSM Persija lagi gacor-gacornya juga. PSM besok main lawan Barito Putra di kandang PSM. Wah, itu agak peluang PSM lebih oke ya. Persija main lawan Persita di Tangerang ya, ataupun mana di Tangerang ya. Tapi kita tahu kan Tangerang sama Jakarta itu kan Jabodetabek, masih tetanggaan juga, mungkin selisih setengah jam ke Tangerang itu. Seperti main laga kandang, dan pastinya Jackmania pasti akan banyak yang datang ke stadion Indomilk itu ya. Tapi Persib belum tahu kapan di mana main stadionnya, karena kita tahu Bali United belum bisa pakai riwayat kita, tapi ya dimanapun stadionnya, tapi mudah-mudahan dia Persib mendapatkan hasil maksimal pada lawan Bali United, walaupun Persib memiliki jumlah pertandingan yang lebih rendah ataupun jumlah tunda, karena ada beberapa laga tunda klub yang menunda pertandingan. Tapi untuk PSM sama Persija sama-sama udah jumlah pertandingannya udah sama ya, 22 ataupun 22 ya lupa ya. Tapi Persib masih punya laga tunda melawan Bayangkara, itu menjadi poin penting dan sangat ditunggu. Pertemuan antara nanti Persib lawan PSM dan lawan Persija itu menjadi pertemuan kunci juga. Untungnya kita lawan PSM di kandang kita, nanti di lawan Persija kita lawan home away. Tapi it's okay, kita tunggu. Permainan sangat luar biasa, papan atas klasmen semakin tetap sengit, karena di pekan ini tim peringkat 1, 2, 3 meraih kemenangan. Kita lihat di pekan depan siapa yang akan tergelincir pada pekan depan, atau mungkinkah ketiga tim ini akan kembali meraih hasil maksimal. Sumpah seru banget, seakan-akan seperti di Inggris ada Arsenal, City, MU, di Spanyol mungkin di Italia ada Inter, Lazio sama Roma ya. Salam bobotoh, kita tunggu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.